Tananiha tananium masih ada data data faezikala taetaya moroi bawa afuriata tananiha nium masih ada tananiha nium masih ada. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, orangnya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Oke, thank you. Hey, ngobrol santai with Santi balik lagi masih di Big Nut Media by Camp Picture. Sebelahku ada sesosok anak muda. Aduh, bagus banget. Aku sampai goosebump. Bahasa kerennya goosebump. Merinding bulu kuduk ya. Suaranya, permainan gitarnya tuh kayaknya bikin aku jatuh cinta. Tadi pakai bahasa apa sih? Bahasa Nias. Bahasa Nias. Artinya lagunya apa? Ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya lagu yang ingin membangun Kepulauan Nias. Oh gitu, menceritakan keindahan Nias. Ya. Nah, banyak yang belum tahu sosok sebelah aku, umurnya 16 tahun ya. Ya, 16 tahun. ABG ganteng ya, datang dari Nias. Dia ini pernah aku lihat di salah satu video di YouTube yang hadir bareng sama Frankie Zega. Siapa sih yang gak kenal Frankie Zega? Nah, kali ini aku mau tahu nih siapa sih orang-orang yang berperan untuk membuat musikalitas Frankie itu makin oke. Ternyata si anak pria ABG ini yang bikin musik bagus ini adalah Jeffrey. Tenang, tapi hari ini aku datangkan juga papanya. Halo Om Yunus dan Jeffrey. Hari ini Om Yunus didatangkan untuk kita kulik lebih lanjut mengenai kehidupan Jeffrey. Om, siap. Sehat Om? Sangat sehat. Sangat. Puji Tuhan ya, alhamdulillah. Amin. Ya. Jadi alhamdulillah masa PSBB. Total berapa hari Om di sini Om?
Dari mulai nyampe gitu. 6 hari baru. Baru 6 hari kedatangan di Jakarta. No wonder ya, jadi aku datangkan papanya ini sekaligus bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena Jeffrey baru 6 hari di Jakarta. Jadi mungkin takutnya ada kendala bahasa gitu kan ya. Tapi kamu nyaman di Jakarta 6 hari? Ya nyaman, Enak. enak. Bisa. Apalagi ketemu teman lama ya. Teman lama ya, si Frankie. Frankie Iya, kan. teman Nah, lama. mereka ini bocorannya bersahabat. Ceritain dong kisah persahabatan kamu sama Frankie Zega. Balik di kampung halaman dulu gimana? Jadi kami mulai ketemu sejak dari salah satu manajemen dan senada ofisial. Oh, oke. Di situ ada abang salah satu personil dari Senada Trio. Oke. Jadi dia ngajak aku untuk collab sama The Frankie. Gitu. Jadi mulai dari situ kami bisa ketemu, bisa kenalan. Oh gitu. Ya. Karena memang mungkin ada perbedaan umur ya Om ya. Ada. Selisih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya, ada perbedaan umum ya, tapi ya anak-anak cowok mah bisa aja lah ya. Iya. Nyambungnya masalah game ya, kali jadi teman curhat. Om, ngomong-ngomong Om, kehadiran Jeffrey di Jakarta sebenarnya ide awalnya dari mana sih Om? Saya juga kurang tahu kenapa prosesnya bisa dia ke Jakarta. Yes. Karena belum pernah bermimpi dia harus ke Jakarta gitu. Yang awalnya saya targetkan itu adalah si Frankie-nya dulu bisa tembus ke Jakarta. Oke. Nah, tapi kemarin dari manajemen Adventure sendiri itu cari temannya si Frankie yang bisa kalau main gitar. Ya udah, saya ingat si Jeffrey karena kan mereka dulu dua-dua satu di manajemen yang saya bawahi gitu. Nah, akhirnya saya rekomendasi bulan Juli kemarin si Frankie-nya diantar ke Nias buat libur sama ngurus surat pindah sekolah. Oh, oke. Nah, kemudian saya kasih jumpa sama co-producer dari FNC. Akhirnya setelah dicek, rupanya gaya mainnya oke. Ya udah, itu dibicarain sama aku. Saya bilang kalau hal yang baik kenapa tidak. Oke. Kemudian saya beritahu sama dia dan orang tuanya supaya didatangkan ke Gunung Sitoli karena jarak rumah dia ke Gunung Sitoli itu sangat jauh. Gunung Sitoli. Gunung Sitoli ke kampung dia sangat jauh. Dengar-dengar, hanya dengan berarti saya belum pernah ke sana kan. Dengar-dengar jalan kakinya 3 kilo sih. Jalan kaki 3 kilo, BC-BC-an katanya. Oh, BC-BC. Nah, jadi orang tuanya datang, kemudian saya sampaikan apa yang ditawarkan oleh FNC. Orang tuanya dengan berat hati mengokekan, tapi saya kasih pemahaman. Awalnya berat hati ya? Berat hati. Bagaimana tidak satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Berapa bersaudara kamu, Jeff? 2 orang bersaudara ya. Yang satu perempuan atau laki-laki? Ya perempuan, kakak. Ya. No wonder ya Om, jadinya berat yang lepasnya ya. Satu-satunya yang laki-laki, anak paling terakhir lagi. Berarti anak yang disayangkan. Tapi ternyata dapat izin setelah Om Yunus memberikan banyak pengertian. Pemahaman. Berarti tanggung jawab kamu juga besar loh, Jeff, ketika kamu ada di Jakarta loh ya. Ya. Enggak sih, usia 16 tahun sebenarnya udah bisa lah ya diberikan sedikit masukan mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Ya, tugas dan tanggung jawab. Cuman ini Jeff, banyak yang nanya, Jeffrey itu sebenarnya otodidak atau emang belajar musik sendiri sih? Ya kalau saya sih belajarnya otodidak, nggak ada yang ngajarin. Gitu. Ya, aku belajar sendiri, nonton video dari YouTube, ya itu. Oh gitu. Ini emang ini ya Om ya, daya tangkap sama musiknya memang udah tajam ya. Aku aja heran. Ada seumuran dia di Nias nggak ada. Yang sepintar itu nggak ada. Nggak ada Om sama sekali. Belum saya temui. Kalau udah ada saya ambil lah. Sebagai talent scout. Iya. Terus pertama kali megang gitar umur berapa? Sebelum SD. Sebelum SD. Ya, belum masuk. Aku sebelum SD kayaknya boro-boro ya. Boro-boro ya. Terus bisa ngegenjreng apa tuh kan semua ada prosesnya kan. Awal mulanya gimana? Apa bilang papa, mama minta beli gitar, terus lihat video, terus main asal-asal aja apa gimana gitu? Ya kalau aku sih gitarnya juga udah duluan ada di rumah kakek. Oh udah ada. Ya jadi sering-sering ke situ main gitar karena ingin belajar. Karena saya suka juga main gitar. Ya hobinya main gitar. Jadi kalau masalah genjrengan tadi, genjrengan. ya itu
genjrengan lah kulakukan aja, pukul aja. Jadi ngerti nanti gimana cara apa Ngiringin lagu gitu. ya ngiringin lagu, udah gitu. Karena kan spesialnya kamu katanya di fingerstyle, ya kan Om? Dapet feel-nya tuh dari mana? Dari segala macam metode cara main kita. Kenapa kamu nyamannya di situ? Apa yang bikin kamu kayaknya asik nih ya gaya-gaya kayak gini gitu? Ya terpengaruh aja. Terpengaruh? Ya. Tokoh idola kamu, seorang gitaris itu dari siapa? Oh, kalau kemarin itu saya favoritnya saya yang main gitar Bang Nathan Fingerstyle. Oh, oke. YouTuber, salah satu YouTuber musisi. Oh gitu. Iya. Itulah. Ya dari situlah saya bisa mempunyai skill bermain gitar klasik. Oh gitu. Klasik Iya. juga Om. Dia bisa awalnya dari klasik lah. Wow. Baru berkembangkan fingerstyle. Keren loh. Terus jadi selama kamu di Jakarta kamu mengembangkan itu nih gaya-gaya kamu untuk fingerstyle itu, atau kamu memang gua akan menciptakan Jeffrey ciri khasnya adalah fingerstyle, apa mau cuman itu aja? Ya ingin bertambah lagi lah. Nggak, maksudnya kamu pengen menciptakan image-nya kamu nih, pandangan orang terhadap kamu, pokoknya nanti suatu saat orang akan mengenal Jeffrey adalah Jeffrey si gitaris fingerstyle gitu. Apa itu cita-citanya? Ya, ingin mengembangkan. Iya, to the point dia gitu ya, karena untuk ukuran anak otodidak ya, ini menurut aku sih ya, orang yang nggak begitu paham sama musik ya, anak otodidak dia bisa mengeluarkan passionnya ketika dia main gitar. Di balik syuting podcast kita kali ini tadi dia udah agak main-main sedikit, dan itu kayaknya melihatnya dia menjiwai banget ya Om ya. Iya. Luar biasa. Terus sama Zega, apa rencana kamu ke depan? Sama-sama berjuang lah biar sama-sama jadi Jadi artis. Salah satunya ya. Ya, masih belum tentu juga. Tapi memang kamu banyak latihan ya. Jadi ceritanya Frankie Zega sama Jeffrey ini ceritanya di satu atap bareng-bareng nih ya saat ini ya. Jadi mereka mungkin banyak meluangkan waktu, kamu banyak meluangkan waktu buat latihan ngulik-ngulik lagu ya. gitu ya. Terus lagu favorit kalian berdua tuh apa? Kalau lagu Nias banyak, tapi kalau lagu nasional, lagu biasa lagu Indonesia, ini salah satu tadi yang pertama kami nyanyiin, Cinta Luar Biasa tuh. Gengs, bocoran nih, Cinta Luar Biasa tadi dibawain sama Jeffrey sama Frankie Zega. Aduh, lumer Om, hatiku lumer ya. Aduh, itu kayaknya udah kayak kebawa, kehanyut sama suasana. Terus kamu sama Frankie kan tinggal satu atap ya, kadang-kadang ego beda-beda, isi pikiran beda-beda. Pernah nggak sih selisih paham, ribut atau apa gitu? Kamu kan sama-sama anak laki-laki nih. Palingan soal masalah ini kalau main game. Main game. Masih game apa sih? Game Free Fire. Oh gitu. Itu Apa namanya gamenya? Free Fire. Free Fire, apa yang nggak tahu? Iya, aku juga nggak paham. Game online. Oke, pokoknya seputar gamers lah ya, game-game yang lagi kekinian. Ya, gitu game. kan. Terus ini, balik lagi cerita soal pribadi kamu. Kamu tuh nularin musik dari siapa sih? Kalau soal musik dari bapak juga udah ada. Bapak, tapi nggak seperti saya bisa main gitar yang fingerstyle, pakai fingerstyle. Tapi begitulah. Tapi memang ada ya, bakatnya menurun ya Om. Iya. Aku juga nggak tahu. Aku kan ketemu sama anaknya di Gunung Stoli. Tapi terima kasih juga nih sama Om Yunus ya. Ternyata ini bukan orang sembarangan juga loh. Yang didatangkan nih Om Yunus ini tuh pencipta lagu, orang yang memang udah banyak bergelut di industri musik. Selain itu di perfilman juga ya Om. Daerah lah. Di daerah. Tapi ya kiprahnya juga udah lama ya. I wonder dia bisa melirik-lirik kira-kira anak-anak yang berbakat seperti apa. Ketemulah anak Nias berbakat Jeffrey dengan talentanya dia main gitar. Terus Om, harapannya untuk Jeffrey ke depan Om? Harapan bukan hanya untuk Jeffrey,
harapan saya juga untuk Frankie, mereka dua-dua setelah masuk ke sini, artinya setidaknya mereka mewakili anak-anak dari Nias berkiprah di kancah nasional, manggung, mereka punya job sendiri, atau mereka melejit namanya di dunia musik. Iya. Kalau bisa juga jangan hanya di musik, bisa mereka main film dengan basic musiknya. Saya mimpinya seperti itu, dan mimpinya lain. Saya punya mimpi yang lebih lagi. Artinya setelah mereka ada yang lain. Gitu. Masih banyak anak-anak daerah di luar sana mungkin yang harus kita gali ya. Masih banyak. Tapi dengan perhitungan tersendiri lah. Karena mas saya gini, ada anak berbakat, tapi orang tua enggan memberi kebebasan. Atau gini, anaknya mau, tapi orang tua terlalu hitungan sama kita. Jangan-jangan anakku diginiin, dimanfaatin, kemudian terlalu membuat aturan sendiri, tidak mengikuti alurnya kita. Itu saya tidak terlalu respect. Saya tidak. Jadi yang saya mau artinya setelah diberi ke saya 100%, karena apapun ceritanya setelah saya diberi, maka saya bebas memikirkan anak-anak ini mau bagaimana dan mau lebih kemana gitu. Selain sesuai dengan pengembangannya. Iya. Gitu ya. Itu sih. Om, dari kacamata secara personal, secara pribadi, apa sih yang Om lihat spesialnya dari seorang Jeffrey? Anaknya mau belajar, itu satu. Kemudian dari basic keluarga, saya suka dia dari keluarga terbelakang. Saya tidak bilang sederhana. Kalau sederhana minimal mereka punya listrik, TV atau apa. Dia dari keluarga terbelakang. Kemudian tinggal di kampung yang jauh dari listrik. Itu tidak masuk aliran, kecuali kalau dengar sih listrik mereka itu pakai tenaga surya. Oh iya? Iya. Surya ya. Wow. Dari keluarga yang terbelakang. Berikut anaknya ganteng. Iya. Ganteng loh kamu, Jeff. Tidak sombong. Itu penting. Tidak sombong. Apalagi ya kelebihan dia cepat akrab, tapi anaknya cool, diam. Dia tidak banyak ngomong, tapi banyak berpikir dan beraksi. Itu bagus loh. Jadi tapi segala pujian ini tetap harus membuat Jeffrey rendah hati, ya. Tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, menampilkan yang terbaik, mengeluarkan semua maksimal daya upaya kamu, ya kan. Terus Om, selain Jeffrey tampilan yang sekarang, punya rencana nggak sih Om ke depannya Jeffrey akan mau dirubah kayak apa Om? Apa dia tetap jadi Jeffrey yang sekarang? Kurang tahu sih. Saya kurang tahu karena kan saya harus kolaborasi juga dengan manajemen yang di sini. Bagaimana dia hari esoknya lebih baik dengan adaptasi yang di Jakarta, saya ikuti dan welcome aja. Saya welcome aja. Cuman yang saya tekankan tadi bahwa dia harus meningkat dari yang sekarang. Dia harus meningkat. Kelemahan dia posisi saat ini dengan kemampuannya seperti itu tidak paham dengan teori. Gini, misalnya kunci C minornya di mana, kemudian overnya kemana, nama-nama chord itu nggak tahu dia. Karena kamu emang belajar berdasarkan mendengar ya. Benar. Tapi kalau misalnya ada lagu, Jeffrey ada lagu ini, dengarkan 1-2 hari, dia dengarkan 2 hari berikutnya udah, dia bisa ngiringin pakai fingerstyle. Tapi nama-nama kucing nggak tahu. Jadi teori itu yang perlu diperdalam sama dia. Berarti istilahnya nanti akan ada tahapan di mana kamu memang harus belajar secara teorinya. Aduh, ini ada satu sambil bicara tuh aku menggambarkan kehidupan Jeffrey di daerah sana. Boleh nggak sih Jeff cerita sedikit? Kamu kalau di rumah di kampung halaman, apa sih yang kamu lakukan? Kegiatannya kamu hari-hari itu apa aja? Kalau di kampung, ya, kalau pagi hari kerja. Ya. Kerja apa? Ambil kayu. Ya, kayu bakar. Itu namanya kayu bakar. Dan itu jarak dari tempat ngambil kayu sampai ke rumah jauh atau dekat? Ya paling jauh lah setengah kilo itu. Setengah kilo. Ya. Tapi itu juga nggak sekali jalan kan, harus bolak-balik kan? Iya. Terus itu pagi. Hah? Itu pagi hari? Ya pagi hari. Terus? Juga seterusnya nanti kalau ada keperluan yang dibutuhkan dari rumah seperti kayu bakar kurang diambil, suruh ambil ke kebun ya. Berkebun lah ya Om ya. Terus sekolah tetap? Sekolah tetap.
Jarak rumah ke sekolah jauh? Tapi sekarang kalau sekarang saya ngekos di Gunung Sitoli. Waktu di kampung, waktu di Agak ngeblur nih. Gimana? Jadi kamu di Gunung Sitoli? Enggak, waktu di Nias kan saya sekolah di Gunung Sitoli. Jadi di Gunung Sitoli saya dikasih ngekos orang tua ya. Jadi artinya gini. Maaf ya, gengs. Ini perlu Om Yunus untuk menjelaskan lebih. Ya, dia tinggal di Kabupaten Nias, di pedalaman, itulah rumah dia, Kecamatan Mau. Nah, jarak dari Kabupaten Nias itu ke Gunung Sitoli lumayan. Jauh. Jadi beda kabupaten kota. Jadi dari SD sampai SMP dia tinggalnya sama orang tua di kampung. Ya. Setelah masuk SMA, sekarang dia SMK sih sebenarnya. SMK itu pindahnya ke Gunung Sitoli. Dan di Gunung Sitoli dia ngekos sendiri. Dan saya ketemunya sama dia itu pas di Gunung Sitoli. Kalau dia ke Gunung Sitoli nggak ketemu sama saya. Karena nggak sampai ke pedalaman juga ya. Oh gitu. Jadi selepas SMA, SMK inilah dia istilahnya belajar sendiri di daerah Gunung Sitoli. Sekarang masih SMK. SMK ya. Dia masih statusnya sekarang masih siswa SMK BNKP, swasta BNKP Gunung Sitoli. Jadi kemarin izin sama kepala sekolahnya, ini mau dipindahin ini ke Jakarta. Kata kepala sekolahnya enggak, saya tidak mau. Sekarang kan pembelajaran sama sistem online. Biarlah dia belajar online dari sini. Dari gitu. Gunung Sitoli. Jadi statusnya nanti tamat sekolah tetap dari SMK swasta BNKP Gunung Sitoli. Tapi belajarnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Jadi dia diberi kemudahan oleh sekolah demi prestasi dia. Iya dong, sekolah juga harus bangga dong punya salah satu siswa yang berprestasi menurut kita semua nggak umum ya, punya anak-anak yang punya bakat-bakat tertentu kayak Jeffrey ini, dan sekolah harus bangga gitu ya Om. Dan terima kasih juga untuk sekolah setelah pergulatannya ternyata dapat izin, di support 100%. Ini juga dijadikan Jeffrey untuk patokan bahwa bukan hanya keluarga, bukan hanya lingkungan sekitar, tapi sekolah pun mendukung. Jadi kamu harus tetap semangat, tetap termotivasi untuk berkreasi, lebih belajar teorinya lagi gitu, biar kamu jadi seseorang. Ya. Sosoknya adalah pemalu. Tadi bocorannya adalah dia ini orangnya pemalu, dan benar ternyata. Cool. Terus Om tadi bocorannya Om bakal 10 tahun ada di Jakarta. Bocorannya, tapi saya masih belum tahu sih karena belum bicara serius. Oh gitu. Ceritanya gimana Om? Bisa sampai ada wacana kayak gitu? Karena Frankie-nya udah duluan kontrak 10 tahun, jadi dia dibarengin sama Frankie. Jadi manajemen bersama saya mungkin itu mimpinya bagaimana Frankie-nya dengan dia satu panggung kelak. Mungkin panggungnya di mana lah terserah. Jadi dia dibarengin sama si Frankie gitu. Karena selama di Nias juga mereka sering ngisi panggung berdua. Oke. Jadi selama ini kamu di Jakarta udah ada job manggung belum? Udah ada panggilan untuk manggung-manggung belum? Baru 6 hari. Iya. Belum ada. Oh iya 6 hari ya aku sampai. Tapi sebelumnya di daerah udah ada pernah manggung di mana-mana? Sering. Oh gitu. Sering. Untuk selama ini manggung udah di mana aja? Ya, di mana aja ceritain. Jadi pertama manggung dulu, panggung pertama saya waktu saya diambil dari manajemen Bapak. Waktu manggung pertama itu di kampung nama Halu Esiwa lah. Iya, nama Halu. Nama Halu Esiwa. Itu acara tanggal 17-an kecamatan. Hari itu si kawan gemetar sendiri di atas. Saya pikir apa, lapar bukan. Itu dikerumuni sama anak-anak. Gugup, demam panggung. Rupanya dia baru pertama manggung di situ. Ya. Oh gitu. Ya. Terus akhirnya kamu mengendalikannya gimana? Ya karena lagu pertama mungkin gagal lah. Lagu kedua enjoy, sudah dapat tepuk tangan. Baru mengalir. Setelah itu setelahnya udah aman. Setelah itu ada manggung lagi Om? Ada di kafe. Di kafe masih ingat kan? Masih. Di kafe RJ Cafe. Ya. Kemudian kami pernah mengisi di Nias Barat. Acara KPU Nias Barat. Nah, pernah. Di mana ya? Di Gunung Sitoli sering lah. Di mana? Di
di acara Natalan sekolah juga. Sekolah SMK Negeri 2 Februari itu. Ya. Dia mengisi. Jadi secara tidak langsung udah punya ya, Sudah. mental manggungnya Ya. udah ada ya. Dan- Keren. Dan Terus. Ke di mata dari cewek juga banyak. Ganteng soalnya ya. Jadi coba tahan iman kalau ada perempuan yang sudah mulai menggoda. Takutnya kan nggak fokus loh. Iya. Cuma dari sayanya saat tetapannya lebih lama saya ginikin. Tapi nggak boleh ya Om ya, kita ngelarang juga loh Om itu karena kebebasan dia juga, asal tidak boleh kelewat batas. Ya. Tunggu 17 tahun baru dapat izin dari saya. Oh gitu. Baru 16. Rulesnya berarti aturannya adalah harus lewat 17 tahun. 17 tahun. Ya. Jadi fokus. Nah, sebagai anak Nias, anak daerah gitu ya. Mudah-mudahan kamu bisa menginspirasi banyak teman-teman di sana, bukan hanya anak Nias tapi mungkin di daerah lain yang punya bakat terpendam. Ada nggak yang mau kamu sampein ke teman-teman, terutama teman-teman di Nias? Kepada teman-teman saya di Nias, teruslah bermimpi untuk meraih cita-cita, dan juga teruslah mensupport saya agar bisa cita-citanya terwujud. Nah, terima kasih ya. Waktunya udah disediakan untuk aku main ke sini. Lumayan lah ya ngobrol-ngobrol kita ya. Lumayan juga buat teman-teman di sana. Siapa tahu contoh-contoh yang seperti ini nih, yang muda belia yang berprestasi bisa memacu kaulah muda untuk lebih berprestasi juga, sama berprestasinya seperti Jeffrey. Terima kasih ya Om. Iya, sering-sering. Mudah-mudahan ada waktunya. Dan nanti kita bisa bikin sesi kedua, ketiga, siapa tahu ya. Terima kasih juga buat Jeffrey atas waktunya. Semoga kita semua sehat di masa-masa pandemi ini, ya kan. Terus tetap positif, tetap berkarya, dan thank you banget ya guys, masih tetap standby dan tune in terus di Ngobrol Santuy with Sandy. Tetap channelnya nggak berubah, tetap di Big Net Media by Ken Picture. So tunggu podcast kita berikutnya. Mudah-mudahan aku tetap sehat, kalian tetap sehat, dan see ya.